bapak-bapak sang ibu-ibu diajak jalan santai teh kahiji olahraga kaduana supaya apal tanah desa nu dimiliki ku urang. Margina dina tanah desa ayeuna teh jumlahna teh 1000 hektar setengah supados keberadaan daripada tanah desa teh benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang hidup orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Dina dari BUMDes. Kebetulan hari ini aku ketemu dengan Bapak Nanang selaku RW di RW 14 Desa Sukaraja yang sedang mengikuti jalan santai dan melihat-lihat tentang aset dan potensi Desa Sukaraja. Baik, langsung aja saya minta pendapat, saran dan saran, kesan dan segala macamnya. Pak Nanang, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara ya. Dadakan. Fotografer yang juga udah effort gitu kan. Berawal dari Sapa Desa ya, melalui WA. Saya mendapatkan WA dari Sapa Desa bahwa hari ini tepatnya jam 7.30 kita bertemu di desa. Awal ceritanya itu mau gerak jalan sambil melihat aset desa. Saya di lingkungan sudah 50 tahun ya, baru mungkin ini sejarah bagi kami bahwa kepala desa ada inisiatif untuk memberitahu kepada warganya yang diwakili oleh RT dan RW untuk melihat aset yang ada keberadaan di desa. Saya agak sedikit sedih melihat ada di blok RW pemakaman itu ya, Tegaru itu ada tanah yang begitu luas cukup itu tanpa ada misalnya itu statusnya itu jalannya laginya desa itu ada di BUMDes menurut saya. Penggerak depan. Apakah di situ juga bisa diberdayakan masyarakat sekitar? Kalau untuk itu salah satu program desa bisa berhasil bila mana pemberdayaan terhadap masyarakat ada perhatian berat gitu kan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang BUMDes yang ada di Desa Sukaraja ini, Pak? Dan saran juga pesan Bapak untuk kami. Kalau BUMDes di desa yang mungkin saya baru mengenal actionnya itu 2 tahun ke depan. Jadi yang namanya ketua BUMDes dan mungkin pengurus BUMDes gitu kan, tolong ada jadwal masuk ke RW untuk memsosialisasikan masalah apa sih BUMDes Desa Sukaraja itu, untuk apa sih pemberdayaannya itu kan gitu. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing Pak Uca. Waalaikumsalam. Ini ketua BPD Desa Sukaraja. Hari ini ada acara apa, Pak? Hari ini ada acara jalan-jalan, tetapi pada inti misinya itu adalah bahwa seluruh RW yang ada di Desa Sukaraja untuk mengetahui aset-aset desa, baik terutama aset adalah tanah desa Dan potensinya barangkali. ya, potensinya dan bagaimana, dan untuk ini bahan perencanaan pembangunan ke depannya Iya. tentang tanah desa tersebut gitu kan intinya. Iya. Untuk itu setelah kami melihat bagian-bagian daripada tanah desa itu ada yang digunakan, ada yang belum, yang nanti akhirnya Merelokasi ya. untuk membuat peraturan supaya fungsi daripada tanah desa itu lebih efektif. Oke, ya siap, sukses terus Pak Uca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 12 September 2020 kami diundang oleh Bapak Kades Pak Yus untuk mengikuti acara Jalan Sehat sekaligus melihat menilai potensi dan aset desa. Dan langsung saja kita wawancara Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, kalau habis olahraga tentunya sehat.
Nah, Pak, tadi setelah Bapak melakukan jalan sehat, berputar-berkeliling, melihat lokasi, potensi dan aset-aset yang ada di Desa Sukaraja, apa saja ya, apa namanya, potensi apa aja yang bisa dikembangkan dari Desa Sukaraja? Ya, sebenarnya kita lihat dulu latar belakang daripada kegiatan ini. Kegiatan ini justru adalah caranya kita menerjemahkan daripada tentang desa yang segala sesuatu kegiatannya itu akan dikembalikan kepada masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, sehingga di dalam kegiatan ini tentunya masyarakat bersama-sama bagaimana caranya bisa merencanakan tentang program ke depan. Dan dari hal tersebut tentunya masyarakat dari mana bisa merencanakan kalau tidak mengenal dulu tentang potensi desa kita. Sehingga jalan santai itu sendiri tujuannya adalah bagaimana kita secara terbuka kepada masyarakat melihat salah satu potensi yang dimiliki oleh kita, diantaranya tanah-tanah desa yang kita miliki. Nah, tujuan kami ke depan adalah ketika kita mengadakan musdes, minimal mereka sudah mempunyai perencanaan yang matang karena sudah melihat jelas tentang bagaimana kondisi dari tanah desa tersebut dan mau bagaimanakah. Sehingga tentunya perencanaan yang kita buat ini tidak lepas berbasis kepada apa yang direncanakan dan diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga insya Allah dari apa yang kita lihat hari ini, antusias daripada para RW, teman-teman semuanya sangat luar biasa, sehingga tentunya ini akan mempunyai dampak positif. Dan ini semua tentunya nanti juga akan digiring kepada mengkerucutnya kepada proses bagaimana kita membuat tim perencanaan dan masukan-masukan dari para RW kepada tim perencanaan itu sendiri. Ini tentunya sangat berharga gitu. Kemudian tim perencanaan itu sendiri tentunya akan merencanakan bagaimana desa ke depan, membangun desa itu sendiri secara 6 tahun. Karena yang kita seringkali lihat bahwa sisi lemah di tiap-tiap desa, khususnya desa kami, adalah masalah perencanaan. Sehingga hari ini bagaimana bersama-sama kita bisa merencanakan tentang pembangunan desa ke depan. Itu aja. Dan ada nggak pesan dan kesan Bapak nih untuk langsung aja Pak ya, untuk setelah melihat ini, kan tadi Bapak bicara tentang bagaimana menggali potensi desa, berarti ada kaitannya dengan BUMDes ya Pak ya? Ya, betul. Betul sekali gitunya. Karena dari perencanaan yang kita buat tadi berdasarkan misalnya kajian dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan daripada tim perencanaan, itu nanti akan tim pelaksananya itu sendiri di lapangan nantinya komunikasinya dengan pihak lembaga-lembaga yang ada di desa. Salah satunya adalah BUMDes itu sendiri. Sehingga ini erat sekali. Dan ke depan tentunya kita akan bersama-sama antara pemerintah desa, BUMDes, Karang Taruna, dan perpustakaan ataupun PKK bersama-sama nanti akan mengadakan pertemuan-pertemuan ke wilayah-wilayah, karena untuk menyerap daripada potensi, baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusia itu sendiri. Berarti itu salah satu termasuk pada program-program desa kan? Ya, itu. Hari ini kesinambungannya mungkin perlu ditingkatkan. Koordinasi komunikasi antar lembaga perlu ditingkatkan. Insya Allah kalau kita misalnya bisa kompak dengan melepaskan diri sebagai melepaskan diri ego masing-masing, insya Allah kita akan bisa mencapai mimpi kita setahap demi setahap. Yang terpenting kepala desa jangan ego sebagai kepala desa. Semua pihak melepaskan ego masing-masing, tetapi setidak-tidaknya keputusan tertinggi itu di dalam hal-hal yang sifatnya strategis itu tetap di tangan Musdes. Berarti ada nggak Pak agenda
untuk misalkan pengumpulan seperti dari lembaga-lembaga dibarengi dengan kehadiran RT RW atau misalkan selaku perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa Sukaraja untuk menyamakan persepsi ataupun mungkin ada saran, ide dan gagasan di segala macam. Ya tentunya ini itu adalah sebuah langkah berikutnya. Kita nanti akan mengundang minimal lembaga-lembaga yang ada di desa dulu, karena lembaga-lembaga di desa ini bagi kami adalah merupakan aset dan mereka ini teman kita yang bisa mungkin membantu kita di dalam bagaimana fungsi dan tugas kepala desa dalam melayani masyarakat itu sendiri, terutama dari sektor ekonomi hari ini. Nah, tanpa ada sebuah kebersamaan di tingkat lembaga di tataran desanya juga, ini mungkin akan menghambat. Salah satu kuncinya adalah bagaimana menyamakan persepsi di tataran lembaga itu sendiri, baik lembaga pemerintah, lembaga pemberdayaan, dan semua pihak, sehingga ketika melangkah kita dalam satu persepsi keinginan yang sama, bagaimana Desa Sukaraja lebih baik. Nah gitu aja pemirsa, wawancara dengan Bapak Kadis Sukaraja, Pak Yus. Terima kasih perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon si Adun. Aduh, arek enak mah. Kan diliput. Nah, engke ka warga kabeh relay. Selection subscriber, subrek.